Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang i'rab dari nasyid watni Saudi, lagu kebangsaan Saudi Arabia yang berjudul Ashal Malik, Hiduplah Sang Raja. Baik, di sini lagu kebangsaannya cukup pendek, hanya beberapa bait, dan kita akan coba i'rab satu persatu kalimat atau katanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sari'i. Dari yang pertama ke sari'i. Sari'i ini fi'il amr, ya, dari fi'il saro'a yusari'u. Amrnya sari'i, maka sari'i i'rabnya fi'lul amri mabniyun ala hadfi an-nun. Jadi dia fi'il amr mabni di atas penghilangan nun. Kenapa? Karena dia ini tersambung dengan ya mukhatabah. Nah, ini kalau pendapat dari ulama Basroh, mereka mengatakan bahwa fi'il amr ketika dia tersambung dengan domir, yakni ya mukhatabah atau wawu jamaah atau alif tasniyah, maka dia mabninya itu di atas penghilangan huruf nun. Adapun ulama Kufah mereka mengatakan bahwasanya fi'il amr itu majzum. Karena fi'il amr menurut mereka adalah penggalan dari fi'il mudhari' majzum, seperti itu. Saya ambil pendapat Basroh. Jadi sari'i fi'lul amri mabniu ala hadfin nuni. Kemudian berikutnya al-ya'u ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilun. Jadi ya di sini merupakan fa'ilnya. Kemudian lil majdi, ke lam yang pertama, lam. Alamu harfu jarrin mabniu alal kasri la mahalla laha minal i'rab. Ya, dia huruf jar. Kemudian al majdi. Al majdi ismun majrurun bi harfil jarri wa huwa lam. Dia isim majrur dengan huruf jar, yakni lam. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Kasroh yang nampak pada akhirnya, yakni pada dal ini ada kasroh. Nah, ini dia tanda dari majrurnya. Kemudian berikutnya wal ulya. Wa di sini harfu atfin mabniu alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Dia huruf ataf. Maka jumlah berikutnya itu ma'tuf. Maka al-ulya di sini ma'tuf. Sekarang kita tinggal cari ma'tuf alaihnya kemana. Nah, al-ulya ini ma'tuf alaihnya ke al-majdi. Perhatikan di sini ini al-ulya ma'tufnya ke al-majdi. Maka al-ulya adalah i'rabnya ma'tuf ala al-majdi. Wa ma'tuf ala majruri majrurun. Dia ketika ma'tuf kepada yang majrur, maka dia majrur juga. Wa alamatu jarihi apa? Wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Alamat atau tanda jarnya adalah dengan kasroh yang nampak di akhirnya. Maka wal aliyai, seperti itu. Cuman ini syair ya, maka di waqaf. Kemudian majidi. Nah, ini majidi sigoh apa di sini? Ini juga sigoh fi'il amr dari majjada yumajjidu. Amrnya majidi. Nah, oh ya, saya lupa tadi belum sampaikan. Kenapa ini tersambung dengan ya mukhatabah? Di sini sekalian saya sampaikan. Majidi ini fi'lu amrin mabniu ala hadfin nun, sama seperti sari'i karena tersambung dengan ya mukhatabah. Kemudian al ya'u mukhatabah itu adalah domir muttasil mabniu ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilun. Nah, pertanyaannya kenapa kok dia fa'ilnya itu mu'annas? Ya itu kan anti ya, anti majidi, yakni anti. Kenapa kok fa'ilnya mu'annas? Ini sebenarnya siapa mu'annas di sini? Nah, jadi ternyata yang dimaksud anti di sini adalah as-su'udiyah. Nah, as-su'udiyah itu dia perempuan ya, mu'annas majazi. Maka oleh sebab itu kenapa di sini disambungkan dengan ya mukhatabah, karena fa'ilnya itu yakni yang diperintahkan ya. Ini kan fi'il amr, yang diperintahkan itu adalah as-su'udiyah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian majidi sudah,
Li khaliki. Li khaliki lam i'rabnya sama seperti di atas, lam harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Khaliki ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Ini isim majrur karena ada lam sebelumnya huruf jar. Nah, ini huruf jarnya. Wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Nah, ini jangan sampai lupa wa huwa mudhaf. Maka oleh sebab itu kenapa harokatnya tidak ditanwin, bukan li khalikin tapi li khaliki karena dia sebagai mudhaf. Kemudian as-sama'i dibacanya i. Kenapa? Saya jelaskan. As-sama'i mudhafun ilaih. Kalau ada mudhaf maka ada mudhaf ilaih. Maka as-sama'i mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Gitu. Oleh sebab itu karena dia tanda jernya itu dengan kasroh maka kita baca as-sama'i. Berikutnya selesai 2 bait warfa'i. Sekarang di sini. Nah, bait ini yang lumayan ada agak tinggi nih i'rabnya. Warfa'i. Wa di sini kita boleh bilang huruf athof boleh. Wa huruf athof. Irfa'i ini fi'il amr. Ini sigonya sama fi'il amr juga. Irfa'i tersambung dengan ya mukhatabah juga. Maka i'rabnya irfa'i adalah fi'lul amri mabniun ala hadfin nuni. Sama, dia mabni ala hadfin nun. Kemudian ya mukhatabah yakni dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Ya ini mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilun. Jadi ini fa'ilnya. Ya tadi ya kenapa ya mukhatabah karena yakni yang diajak berbicara adalah as-su'udiyah itu mu'annas majazi. Nah, ini irfa'i dari fi'il rafa'a yarfa'u. Amrnya irfa'i. Kemudian berikutnya. Nah, ini dia. Al-khaffaqo. Nah, kita ambil yang gampangnya dulu. Al-khaffaqo kita jadikan dia boleh kita bilang maf'ulun bih, boleh. Kita enggak ke yang pembahasan apa namanya? Perbedaan-perbedaan ya. Al-khaffaqo ini maf'ulun bih, boleh mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Ini boleh di sini. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya. Akhdar. Nah, akhdar ini disukun karena ini syair. Ini saya tidak akan membahas karena ini pembahasannya nanti tentang qawafi ya, kaidah-kaidah waqaf pada syair. Nah, tapi kalau tidak kita wakofkan, kita bacanya gimana? Kita bacanya akhdoru. Akhdoru. Kenapa akhdoru? Dia sebagai fa'il. Dia akhdoru sebagai fa'il. Fa'il. Pertanyaannya, mana fi'ilnya? Nah, kalau ada fa'il, kemungkinan ada fi'ilnya. Nah, ini yang saya bilang kenapa di sini lumayan i'rabnya cukup menantang. Karena dia ini tidak ada fa'ilnya. Karena dia ini fa'il tapi tidak ada fi'ilnya. Melainkan dia fa'il dari isim yang beramal dengan amalan fi'il. Isim yang beramal dengan amalan fi'il. yakni ismun musyabbahun bil fi'li. Isim yang serupa dengan fi'il. Nanti kalau di kitab-kitab nahwu menengah itu ada perinciannya, nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, syifah musabbahah, sighah mubalaghah. Kemudian ada masdar juga, nanti ada banyak di situ. Ada 7 kalau saya nggak salah. Nah, ini merupakan fa'il. Mana amil yang membuat dia menjadi fa'il? Al-khafaqo. Ini al-khafaqo. Al-khafaqo ini merupakan sighah mubalaghah dari kata khafiqun. Dari fi'il khafaqo. Yakni khafaqo itu bisa kalau kita buka di mu'jam, ya silahkan teman-teman buka di kamus di mu'jam. Itu artinya bisa berdebar, bisa bergerak ya, artinya intinya pergerakan. Nah, ketika dia menggunakan sighah mubalaghah dari khafiq itu isim fa'ilnya, mubalaghahnya khafaq. Khafaq artinya itu mustamirun, terus-menerus bergerak. Nah, kalau kita jadikan ini beramal seperti amalannya fi'il, maka di sini al-khafaq ini kita ambil pengertiannya secara lugawi, secara bahasa, bukan secara istilah. Karena kalau secara istilah al-khafaq artinya bendera, itu secara istilah. Nah, tetapi kalau secara bahasa berarti dia sighah mubalaghah
dari khafik. Seperti contohnya juga seperti kalimat sholah. Sholah itu bisa memiliki dua makna, yakni secara bahasa sholah itu masdar dari sholah yusolli, sholatan. Tetapi kalau secara istilah sholah ya kita bilang ibadah, seperti itu. Nah ini juga sama al-khafak. Nah kalau seperti itu maka ini al-khafak bukan kita artikan sebagai bendera, tetapi kita artikan dia sebagai sigha mubalaghah yang terus-menerus bergerak. Maka akhdaru sebagai fa'ilnya. Nah, ini al-khafaqah sigha mubalaghah ini ada ikhtilaf di sini. Ikhtilaf. Nah, karena dia syarat dia beramal secara mutlak itu dia harus bersambung dengan alif lam alif lam mausulah. Nah, ini maka berarti di sini kita katakan alif lam di sini adalah alif lam mausulah bukan alif lam ta'rif. Nah, pasti ini lumayan tinggi nih. Dan di sini ada perbedaan lagi teman-teman sekalian. Saya akan bacakan sedikit perkataan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid di kitab beliau Minhatul Jalil ketika mentahqiq kitab Syarah Ibnu Aqil lil Alfiyat Ibnu Malik, yakni beliau mengatakan lil ulama'i khilafun tawilun fi jawazi wasli al bisifatil musyabbahati. Ya, jadi di antara para ulama terdapat perbedaan yang sangat panjang mengenai kebolehan menjadikan al itu mensilahkan menjadikan sifah musabbahah itu silah bagi al. Fajumhuruhum adapun kebanyakan para ulama ala anna sifatal musyabbahata la takunu silatan li al. Nah, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya sifah musyabbahah ya, sifah musyabbahah termasuk nanti mubalaghah ini juga itu tidak menjadi silah bagi al. Nah, ini nggak bisa jadi silah bagi al. Nah, maka kesimpulannya kata beliau fa'al ad-dakhilatu ala sifatil musyabbahati indaha ula'i ma'rifatun la mausulatun. Maka di sini kata beliau al di sini al mausul al yakni al ma'rifah yakni al ta'rif bukan al mausulah. Seperti itu sedikit pembahasan dari kitab Minhatul Jalil. Ini sebenarnya perbedaannya panjang. Intinya yang saya mau tegaskan di sini, kalau ini sebenarnya masalahnya gini teman-teman, adalah ketika akhdornya di sini tidak beralif lam. Ini kan nakiroh, maka kita nggak boleh katakan akhdor ini sifat bagi khafak, nggak boleh kita katakan seperti itu karena syarat dia naat atau sifat naat hakiki ya, saya bilang bukan naat sababi, itu adalah dia harus sama dalam hal ma'rifah atau nakirohnya dia harus sama. Oke, dia harus sama. Sedangkan di sini al-khafaq ma'rifah, akhdor itu nakiroh, maka ini nggak bisa jadi sifat. Kecuali kalau kita katakan di sini al-khafaqo al-akhdor, itu gampang. Maka kita jadikan ini sifat bagi al-khafaqo, maka ikut al-khafaqo mansub. Nah, kita fathah. Karena tanda nasabnya dia fathah. Berhubung tidak bisa seperti itu, maka kita jadikan fa'il. Nah, ini perlu pembahasannya lebar di sini ketika dia jadi fa'il. Karena dia menjadi fa'il tanpa ada fi'il. Nah, tetapi dia menjadi fa'il dari isim yang beramal amalan fi'il. Nah, isim yang beramal dengan amalan fi'il itu ada tafsil, ada perinciannya, ada syarat-syaratnya. Nah, salah satu syaratnya adalah dia harus, kalau dia secara mutlak ya, beramal secara mutlak adalah ketika dia tersambung dengan al, yakni mausulah. Dengan al, dia sebagai silah dari al. Nah, ini jadi masalah lagi, ada perbedaan lagi. Kenapa? Sekarang karena di sini bukan isim fa'il dan bukan isim maf'ul, tetapi sighah mubalaghah. Apakah boleh? Nah, sudah kita bacakan tadi. Ternyata ada khilaf di situ. Seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kalau apa yang saya sampaikan ada kesalahan, tolong dikoreksi bagi teman-teman sekalian. Jadi akhdaru tadi kita i'rab sebagai fa'il. Kemudian yahmilu. Nah, yahmilu ini gampang i'rabnya. Yahmilu fi'lul mudhari', dia fi'il mudhari' marfu'un, dia marfu' litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi, karena tidak kemasukan amil penasab dan amil penjazm. Ya kan? Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya yakni ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih.
tanda rafa'nya dengan dhammah yang terlihat di akhirnya. Taib. Kemudian wa fa'iluhu, fa'ilnya mana? Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir, yakni dhamir yang disembunyikan di dalamnya, takdirnya huwa. Ya'udu ila, kembalinya kemana? Kembali ke akhdar. Kembali ke akhdar. Nah, karena berhubung di sini apa namanya akhdar tadi itu tidak menjadi sifat, yakni akhdornya nggak beralif lah, maka i'rabnya juga berubah semua. Jadi huwa yahmilu di sini itu kembalinya, huwanya kembali ke akhdar, bukan ke khafaq. Dia bukan kembali ke khafaq. Tapi kalau tadi akhdornya itu beralif lah, maka yahmilu huwa di sini, huwa di sini itu kembalinya ke khafaq, kembalinya ke ma'rifah. Tapi berhubung tidak seperti itu susunannya, maka dia huwanya kembalinya ke akhdar, ke nakiroh. Taib. Nah, yahmilu an-nura sebagai maf'ulun bih mansubun, karena yahmilu sudah ada fi'il dan ada fa'ilnya. An-nura maf'ulun bih. Perhatikan di sini, an-nura maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Taib. Dia maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya dengan fathah yang terlihat di akhirnya. Al-musattor. Al-musattor ini bacanya kalau lengkap al-musattoro. Kenapa kita i'rab sebagai naat dari an-nuro? Al-musattor an-nuro. Nah, ini nanti juga kalau mau dicari perbedaannya tetap ada teman-teman sekalian, tetapi kita nggak bahas perbedaan ya. Karena nanti kalau perbedaan pusing lagi, kita bilang al nanti ini mausulahnya, ntar musattor sebagai silahnya. Nah, seperti itu lagi nanti. Oke, tapi kita bilang langsung saja al-musattor ini sebagai naat. Ya, ini naatnya adalah naat hakiki bagi an-nuro. Na'tun ilan nur, na'tu ila mansubi mansubun, naat kepada mansub maka dia juga mansub, wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Seperti itu. Musattor ini dia sigohnya isim fa'il dari sattara yusattiru. Musattor maf'ul ya, musattor maf'ul afwan. Kalau fa'ilnya musattir. Musattor ini karena dia syair, kembali lagi syair maka diwakafkan, kalau nggak di syair musattoro. Seperti itu. Raddidi. Nah, sekarang oh ya, saya lupa, jangan lupakan yahmilun nural musattor ini ada i'rabnya sendiri. Yahmilun nural musattor wa jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi, ya ini yahmilu ini, atau sebagian ulama mengatakan jumlatul fi'liyah, ya ini semuanya di sini ini sebagai sifat li siapa? Sifat bagi akhdar di sini. Sifat bagi akhdar. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kaidah, yakni al-jumlatu ba'dal ma'rifah takunu halan wal jumlatu ba'dan nakirah takunu sifatan. Jumlah setelah ma'rifah itu menjadi hal dan jumlah setelah nakirah itu menjadi sifat. Nah, ini jumlahnya itu setelah nakirah, yakni sohibnya adalah nakirah akhdar, maka dia menjadi sifat. Nah, ini tadi juga cuman karena alif lam yang nggak ada itu teman-teman di sini berubah semua. Seandainya di sini akhdornya itu al akhdar, maka ini yahmilu ini bukan sebagai sifat tetapi sebagai hal. Mana sohibul halnya? Ini al khafaq. Seperti itu, sohibul halnya al khafaq. Tetapi karena di sini tidak seperti itu, maka dia sohibul halnya dia menjadi sifat bagi akhdar. Jadi warfa'i, angkatlah al khafaqa akhdar, angkatlah kalau kita artikan sih agak lucu ya kok secara bahasa, yakni akhdar yakni hijau yang bergerak-gerak, ini sebenarnya maksudnya bendera. Nah, tapi kalau kita tadi itu pakai alif lam gampang, angkatlah bendera yang berwarna hijau, seperti itu. Dalam yang keadaan bendera tersebut yahmilun nural musattor,
membawa cahaya yang terpancarkan. Itu kan gampang kayak gitu kita bilang. Tapi kalau seperti ini ya bagus juga sih sebenarnya. Ya sebenarnya secara makna sama saja. Tetapi di sini kita bilang kan sesuatu hijau yang berkibar-kibar yang sifatnya membawa cahaya yang terpancar. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita artikan secara makna nanti ujung-ujungnya ketemunya sama. Tapi itu untuk kawasan saja. Kemudian roddidi, roddid ini dari roddada yuraddidu, roddid fi'il amr, fi'ilul amri mabniu ala hadfin nuni. Kemudian al-ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilun. Ini sebagai fa'ilnya di sini ya, sama seperti tadi, semuanya sama. Jadi sari'i, kemudian warfa'i, roddidi itu semuanya sama. Fa'ilnya yakni domir tadi itu ya mukhatabah. Sekarang Allahu, kita ke Allahu. Allahu mubtadaun marfuun, dia sebagai mubtada. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Akbaru, akbaru sebagai khabarul mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kita bilang akbaru bukan akbarun ya, karena dia mamnu minas sorfi. Dia tidak bisa ditasrif, tidak bisa bertanwin. Sebabnya karena ada illah, ada dua ilah di situ, yakni ilah pertama sifat, yang ilah keduanya yakni alal wazni fi'li. Itu dia sebagai khobarnya. Nah, kemudian ini jangan lupakan wal jumlatu, ini jumlah Allahu Akbar, yakni jumlah minal mubtada'i wal khobari, yakni mahkiyun. Dia jumlatun mahkiyun, dia yakni hikayah. Biasanya itu dikasih dalam kurung seperti ini. Nah, ini hikayah, menandakan dia hikayah. Fi mahalli nasbi, dia pada tempatnya nasab sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih, sebagai maf'ulun bih dari fi'il dan fa'il roddidi, seperti itu. Kemudian ya, yakni harfun nida. Ya ini harfun nida. Nanti ada banyak huruf nida, ada a, ada ya, dan seterusnya. Harfun nida, maka mautini yakni munada. Dia munada. Nah, sekarang hukumnya apa munadanya? Munada mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia munada mudhof. Dia munada mudhof. Maka dia munada mudhof, maka dia mansub. Jadi munada mansubun biharfin nida. Kita bilang kenapa dia mansub? Karena dia ada harfin nida sebelumnya, yakni ya. Wa alamatu nasbihi, sekarang kita katakan kalau dia mansub tanda nasabnya apa? Wa alamatun nasbihi al fathatul sebentar. Oh ya, al fathatul muqaddaratu ala ma qoblal ya'il mutakallimi. Jadi ini agak panjang. Tanda nasabnya adalah fathah yang dikira-kirakan. Jadi fathahnya nggak terlihat teman-teman. Fathahnya tidak terlihat. Fathatun muqaddaratun ala ma qoblal ya'il mutakallimi. Dia fathahnya itu tidak terlihat atau muqaddarah di atas apa yang sebelum ya mutakalim. Mana ya mutakalim? Di sini. Ini ya mutakalim. Ini bukan ya mukhatabah ya. Kalau di sini ya yang ini ya mukhatabah. Kalau yang ini ya mutakalim. Beda, hati-hati. Ciri-cirinya kalau ya mutakalim itu tersambungnya dengan isim. Sedangkan kalau ya mukhatabah itu dia tersambungnya hanya dengan fi'il. Itu pun fi'ilnya fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Listighalil mahali biharokatil munasibah. Karena sibuk tempat dia dengan harokat yang cocok. Maksudnya gimana? Karena gini, ya ini, ya kan apa namanya tadi itu kita bilang ya mutakalim, ya kan? Sekarang pertanyaannya, ya cocok dengan harokat apa? Ya itu cocoknya dengan harokat kasroh. Ya itu cocoknya dengan harokat kasroh. Sebagaimana domah itu cocok dengan harokat wawu. Kemudian fathah itu cocok dengan harokat
dengan huruf alif seperti itu. Kemudian kasroh itu cocoknya dengan ya. Maka ketika ada wawu bertemu domah jadi mat, alif bertemu fathah jadi mat, ya bertemu kasroh jadi mat. Nah, oleh sebab itu kenapa ini tidak ya mautina tetapi ya mautini? Kenapa dia fathahnya itu muqaddar atau dikira-kirakan? Karena listighalil mahalli biharokatil munasibah, sibuk tempat karena harokat yang cocok, untuk mencocoki harokat gitu. Kemudian ya di sini adalah ya mutakalim ya. Kita bilang boleh domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarri mudofun ilaih. Karena tadi kan maut ini wa huwa mudof ya kan, dia munada mudof, makanya dia mansub seperti itu. Kemudian berikutnya, ini sudah tinggal sisa 2 bait lagi. Sudah berapa menit? 26 menit. Perasaan baru sebentar. Maut ini ini adalah munada biharfin nida mahdhuf. Dia munada dari huruf nida yang dibuang. Jadi sebenarnya mautini ini ada huruf yang dibuang sebelumnya, yakni ya. Seperti yang ini. Nah, jadi sebenarnya ini itu seperti sebelumnya, tetapi dibuang huruf nidanya. Jadi sisa mautini. Seperti contohnya Allahumma, itu juga sebenarnya ada nidanya yang dibuang. Cuman dia digantikan dengan mim musyaddadah, yakni humma, mim di akhirnya itu sebagai pengganti dari huruf nidanya. Seperti Robbi. Nah, Robbi itu sebenarnya ya Robbi. Ini mautini sebenarnya ya mautini. Seperti itu. Tahu dari mana ini itu munada? Lihat berikutnya. Karena berikutnya ishta. Nah, ini menunjukkan mukhotob, diajak berbicara. Maka berarti ini mautini ini bukan sebagai mubtada tapi munada. Seperti itu. Maka i'rab yang ini sama seperti yang mautini di sebelumnya. Jadi dia munada mansubun biharfi nida'i mahdhuf takdiruhu ya mautini wa huwa mudhaf ya kan. Alamatun nasbihi, jangan lupa alamatun nasbihi yakni fathatun muqaddaratun alama qabla ya il mutakallimi mana amidzuhuriha listighalil mahalli biharakatil munasibah. Ya mutakallim dhamirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Qad ini sebenarnya qad ini tidak ada teman-teman ya. Qad ini tidak ada di syairnya. Tapi nggak apa-apa kita i'rab qad harfu tahqiqin. Kita i'rab sebagai huruf tahqiq karena dia masuk kepada fiil madi. Maka dia kita i'rab sebagai harfu tahqiqin. Mabniun ala sukun la mahalalah min al-i'rab. Tidak ada tempat bagi dia pada i'rab. Ini bukan ashta tapi ishta. Ishta. Karena dari asya ya'ishu, dia fi'il sulasi mujarrad bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Maka asya ya'ishu dia fi'il ajwaf ya. Dia ajwaf yakni huruf ilahnya berada di tengah. Ajwafnya ajwaf ya. Maka ketika dia mudhari ya'ishu terlihat ya-nya. Maka kita bilang ishta fi'il madin. Nah, ini ada perbedaan juga. Boleh kita bilang ini mabni ala fathi atau ala sukun. Saya katakan ini mabni ala sukun saja. Ishta fi'lul madi mabniun ala sukuni litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Jadi dia fi'il madi mabni di atas sukun karena tersambung dengan domir rafa yang berharokat, yakni ta. Atau yang lainnya ada yang meng'irab ishta yakni fi'il madi mabniun alal fathil muqaddari. Dia mabni atas sukun yang dikira-kira. Ini pendapatnya Kufiyun mereka mengatakan bahwa al-madi maftuhul akhiri abadan, yakni difathahkan akhirnya abadan selama-lamanya. Kemudian ta dhamirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'i fa'il. Dia sebagai fa'il. Fakhra sebagai maf'ul li ajlih atau maf'ul lahu. Kenapa bisa seperti itu? Karena fakhro ini dia merupakan masdar dari fakhara.
Masdar dari fiil kolbi. Fiilnya itu berkaitan dengan hati, maka dia menjadi maf'ul li ajlih. Jadi ishta li fakhril muslimin gitu. Jadi dia menjelaskan kenapa sebab terjadinya fiil di sini, yakni sebagai fakhrul muslimin. Seperti itu. Wa huwa mudhaf. Jadi maf'ul li ajlih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf al-muslimina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Kemudian nun di akhirnya ada nun. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Kemudian Asya. Asya fi'il madin mabni ala fathi la mahalalah min i'rab. Dia fi'il madi mabni ala fathi. Kemudian al-malik ini disukun, sebenarnya kalau tidak dalam syair kita baca al-maliku sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lil alami ini juga disukun, kita harokati lil alami. Lil alami lam harfu jarrin mabni al kasri. Al alami ismun majrurun bi harfil jarri wa huwa lam wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Waw harfu atfin. Al watni ini sebenarnya al watni yakni karena dia sudah ada huruf ataf maka dia ma'tuf kepada alam. Ma'tufun alal alami wa ma'tuf alal majruri majrurun wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi itulah sedikit i'rab dari nasyid watani as-Saudi, lagu kebangsaan Saudi Arabia. Jadi ternyata dari nasyid yang cukup ringkas ini kita bisa mengambil banyak pelajaran lugawi di dalamnya. Sari'i lil majdi wal ulya majdi li khaliqis sama warfa'il khafaq wa akhdar yahmilun nural musattar raddi Allahu akbar ya mautini ishtafakhrul muslimin asyal malik lil alam wal watan. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan silahkan tolong dibenarkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.